Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Lasa akan mengajak kita bersama-sama berdoa ya. Ayo kita semuanya berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan online dan kami berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, Merdeka di dalam Kristus. Kita akan bacakan firman Tuhan bersama-sama ya. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulangi sekali lagi ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Adik-adik, kalau kita memperhatikan saat ini bangsa Indonesia, dimanapun saja mereka berada, mereka itu sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Artinya adik-adik, kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita tidak perang melawan penjajah lagi, kita tidak hidup di dalam penindasan. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh kita, bangsa Indonesia ini adik-adik? Kita sebagai bangsa Indonesia, kita ini harus mempertahankan dan membangun mental yang berpendidikan dan berbakti. Apa yang harus dikerjakan oleh kita anak-anak sekolah minggu? Kita kan masih kecil-kecil ya adik-adik. Apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak yang merdeka? Lasa, apa artinya itu merdeka? Oh, merdeka itu Lasa, artinya kita sudah bebas. Kita tidak ditindas lagi dan kita tidak perang lagi. Bebas, menang, merdeka. Oh, berarti sudah bebas ya Lasa? Berarti bisa sekolah Lasa? Bisa Lasa, bisa sekolah, bisa melakukan hal-hal yang berguna. Kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang membangun untuk negara dan untuk bangsa kita. Intinya, di dalam kemerdekaan yang kita miliki, yang kita rasakan ini, kita harus benar-benar berguna, Lasa. Berarti kita sudah menghormati jasa para pahlawan ya Lasa? Apakah anak-anak sekolah minggu juga sudah merdeka Lasa? Oh, sudah Lasa Mia, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah merdeka. Tetapi anak-anak sekolah minggu juga harus tahu kemerdekaan apa ya yang harus mereka miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Lasa akan mempergunakan sebuah boneka. Misalnya aja boneka ini adalah seorang bayi. Kalau ada ibu yang melahirkan anaknya, pasti anaknya akan menangis keras-keras ya. Mereka menangis. Dan kalau bayi itu menangis, pasti dokter mengatakan, wah, bayinya sehat, jantungnya baik, wah, pasti dia akan bertumbuh dengan baik. Tetapi adik-adik, ada bayi yang dilahirkan itu diam saja. Mereka tidak nangis, mereka diam. Nah, kalau hal itu terjadi, apa yang akan dikerjakan oleh dokter? Digoyang-goyang, diangkat-angkat, ditepuk-tepuk, dibangunkan supaya dia menangis, dipukul-pukul adik-adik supaya dia menangis. Karena kalau bayi itu bisa menangis, dia berarti bayinya sehat, dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, ada lagi adik-adik orang yang mengatakan, oh, kalau bayi itu lahir nangis itu pasti karena apa? Dia dilahirkan di dalam dunia yang penuh penderitaan. Oh, kalian percaya apa enggak adik-adik ya? Apakah benar Lasa? Lalu apa kata firman Tuhan? Nah, kita akan lihat ya adik-adik, benar enggak bayi yang menangis ini karena dia lahir di dalam dunia yang menderita? Kita akan perhatikan apa kata firman Tuhan ya. Lasa akan mengambil tali. Nah, ini ada tali. Lasa akan pakai kepada bayi ini. Nah, firman Tuhan mengatakan adik-adik bahwa kita manusia ini dari kita dilahirkan, kita ini sudah terikat kuat, terikat erat-erat oleh yang namanya dosa. Dosa ini membelenggu kita adik-adik. Dosa ini mengikat kita dengan kuat dan kita tidak bisa melepaskan dosa ini. Sekalipun itu papa dan mama kita yang sudah melahirkan kita,
dia tidak bisa untuk melepaskan tali dosa ini. Dan tali dosa ini adik-adik mengikat kuat, bahkan kadang-kadang sampai membuat bayi itu tumbuh dewasa, menjadi manusia dewasa, bahkan dia sampai mati. Tali dosa itu tetap mengikat kuat. Loh, adik-adik, lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang terikat di dalam tali dosa yang kuat? Tali dosa yang kuat ini harus putus, adik-adik, harus putus. Dan satu-satunya yang bisa memutuskan tali dosa ini adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang bisa memutuskan tali dosa ini? Yang bisa memutuskan tali dosa ini adalah Tuhan Yesus. Nah ini sebuah tali dosa ini harus hilang, ya. Karena kalau tali ini tidak hilang, berarti kita masih ada di dalam ikatan dosa. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melihat tali dosa sudah tidak ada, berarti dia sudah menjadi orang yang bebas dari dosa. Tapi siapa ya yang bisa melepaskan ini? Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa melepaskan tali dosa ini. Dan tali dosa ini adik-adik memang harus putus. Kenapa? Karena kalau tali dosa ini tidak putus, adik-adik, ada bahaya yang kita hadapi. Kita akan menjadi orang yang selalu hidup di dalam ketakutan-ketakutan. Kita akan hidup sebagai orang yang ada di dalam, seakan-akan hidupnya terancam. Sudah ada di dalam rumah sendiri, ternyata dia masih ketakutan. Pintu dikunci rapat-rapat. Dia masih merasa ada hal-hal yang membayangi dia. Dia masih ketakutan. Dan ada hal-hal yang lain yang membuat dia begitu sangat takut di dalam ketakutan. Nah, kita memang harus waspada, adik-adik. Tetapi kita tidak boleh terus-terusan berada di dalam ketakutan, kecemasan. Kita harus ingat, adik-adik, bahwa kita memiliki Allah. Dan firman Tuhan mengatakan Allah menyertai kita. Dimanapun saja kita berada, di situ Allah menyertai kita. Jadi hari ini kita mau belajar apa, Lose? Iya, hari ini adik-adik, Lose akan mengajar kita bagaimana anak-anak merdeka, anak-anak yang sudah dibebaskan itu mengetahui kemerdekaan apa yang aku harus miliki, kebebasan apa yang sudah aku miliki. Nah, ingat-ingat ya. Yang pertama, Lose akan ajarkan 5 kebebasan yang akan dimiliki kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Yang pertama ya, Lose Mia, kita itu merdeka atau bebas dari rasa takut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya seperti sekarang ya. Sekarang ini kan ada pandemi ya, ada corona di mana-mana. Memang kita harus takut, Lose Mia. Kita harus hati-hati. Kita harus diam di rumah, cuci tangan, pakai masker. Tetapi kita harus ingat, Lose Mia, kita tidak boleh ketakutan sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu. Kita hanya sembunyi di dalam rumah kita, tidak. Kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan terus-menerus. Ada hal-hal di mana kita harus mengerjakan segala sesuatu. Karena kita harus percaya bahwa kita ini tidak boleh hidup di dalam ketakutan karena Tuhan melindungi kita. Gitu, Lose. Nah, yang kedua ya, Lose. Yang kedua apa, Lose? Yang kedua itu, Lose Mia, anak-anak sekolah minggu itu harus memiliki kemerdekaan atau kebebasan dari rasa egois. Ngerti enggak, Lose? Oh, tahu, Lose. Nih, apa itu, Pokoknya, Lose? Lose kan tidak bawa ya? Iya. Ini kita bagi 2. Oh. Aku satu. Lose Mia tahu adik-adik tadi Lose kesini itu tidak bawa bekal. Jadi Lose Mia kasihkan Losinda 1, Lose Mia 1. Nah, ini juga termasuk contoh yang baik, adik-adik. Lose Mia tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan Losinda. Itu juga yang harus kalian miliki, adik-adik. Tidak boleh egois ya. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga orang lain. Jangan kalian mau senang-senang sendiri, tapi teman kita dalam keadaan sedih.
Nah, itu ya. Nah, Lesa masih ada, tak taruh sini ya Lesa. Ya. Masih ada, yaitu kemerdekaan yang ketiga Lesa. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu, waduh sederhana Lesa. Kemerdekaan atau kebebasan berdoa. Nah, setiap orang kan bisa berdoa ya Lesa. Oh. Ya, tapi Lesa, ternyata banyak anak sekolah minggu itu malas berdoa. Mereka itu loh gak mau berdoa. Padahal kita harus belajar berdoa loh. Kita harus benar-benar berdoa. Mengapa? Kita sudah diberi kebebasan oleh Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Kita kan sudah dimerdekakan. Kita kan sudah dijadikan anak-anak yang bebas dari iblis. Artinya kita sudah bisa berjumpa dengan Tuhan, mendekati Tuhan, yaitu dengan doa. Lah, kenapa kita tidak mempergunakan gitu loh? Kan kita bisa berdoa di rumah, kita bisa berdoa di meja belajar, kita bisa berdoa di kamar, ataupun kita waktu jalan-jalan, kita bisa berdoa. Jadi, adik-adik, Tuhan itu ada dimanapun. Kita dimanapun, di sana Tuhan ada. Dan kita bisa berdoa. Jadi, berdoalah di segala waktu. Dan jangan pernah menunda untuk berdoa. Jadi, kenapa? Kadang-kadang kalau kita menunda untuk berdoa, malahan kita sama sekali tidak berdoa. Jadi adik-adik kalian harus belajar ya. Aku mau berdoa, maka berdoalah. Yang keempat apa Lesa? Yang keempat itu kemerdekaan atau kebebasan beribadah Lesnya. Tahu. Oh ya, apa? Kita harus rajin. Iya, kita harus rajin karena kita sudah punya kemerdekaan, kita sudah punya kebebasan beribadah. Kenapa kita tidak beribadah? Jadi adik-adik ya, pada waktu kita bisa ada di gereja, kita harus rajin pergi ke gereja. Jangan pernah kita tidak ke gereja, ya kecuali kalau kalian sakit ya. Nah, tetapi saat ini adik-adik, kita kesulitan juga loh untuk beribadah karena kita tidak boleh masih pergi ke rumah ibadah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa online. Nah, adik-adik ayo jujur, siapa yang online ini kalian rajin mengikuti? Atau ternyata ada di antara kalian waktu online ini males loh, mau ikut males loh, aku ngantuk. Nah, adik-adik kita mau belajar lagi ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dengan cara online, tapi kita masih bisa beribadah. Jadi pergunakan waktu ibadah itu dengan baik adik-adik. Kalau kalian merasa capek atau merasa ngantuk, coba kalian mencari cara. Gimana supaya aku tidak mengantuk? Mempersiapkan diri supaya pada hari Minggu kita bisa bersama-sama beribadah. Bisa ya? Iya. Lalu yang kelima. Ya, yang kelima itu yang terakhir ya, lessonnya yang terakhir nih adik-adik. Tetapi ini juga adalah hal yang sangat-sangat penting karena Alkitab menyuruh kita untuk melakukannya. Apa itu? Kemerdekaan atau kebebasan bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang Tuhan Yesus maksudnya. Kita harus menceritakan kepada orang-orang lain, menceritakan pada teman-teman kita bahwa ada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang membebaskan orang berdosa, yang memerdekakan orang berdosa, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak lagi dijajah oleh iblis. Karena kita tahu kalau kita tetap dijajah oleh iblis, hidup kita itu selalu ada di dalam ketidaknyamanan, takut-takut gitu, merasa bingung, merasa tidak ada jalan keluar. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak yang merdeka, kita dipimpin oleh Tuhan untuk mempergunakan hidup kita sebagai orang yang memiliki kebebasan gitu loh. Nah, kita sudah belajar 5 hal ya Lesa. Nah, Lesa ingat enggak? Gini Lesa, orang yang bersaksi itu bukan cuma cerita-cerita kok Lesa. Tahu Lesa, bersaksi itu ada 2 hal Lesa yang harus dikerjakan. Apa aja itu Lesa? Nah, 2 hal itu yang harus kita kerjakan Lesa Mia. Yang pertama yaitu bersaksi melalui perbuatan kita. Ya, jadi
perbuatan kita itu haruslah perbuatan yang baik. Kita bisa menolong mereka jikalau mereka itu memiliki kesulitan, kita menolong mereka. Kalau mungkin mereka dalam keadaan sakit, kita bisa mengantar mereka ke dokter, atau kita bisa memberi mereka obat, atau kita melihat keadaan rumah mereka. Mungkin ada apa yang harus kita tolong di dalam rumah teman kita itu. Mungkin ada yang harus kita bantu di sana, Losa. Nah, itu yang harus kita lakukan, Losa, di dalam perbuatan. Yang kedua, Losa, yaitu bersaksi dengan perkataan kita. Nah, ini penting, Losa, bersaksi dengan perkataan kita. Ya, adik-adik perhatikan, kita harus mempergunakan perkataan kita itu dengan baik. Perkataan kita haruslah perkataan yang menjadi berkat. Perkataan kita haruslah perkataan yang membangun. Contohnya bagaimana? Kalau ada teman kita yang sedih, ya, kita harus mau menghibur mereka. Kita harus mengingatkan mereka. Lalu bagaimana kalau ada teman kita yang pemikirannya atau perkataannya salah? Kita juga harus bisa memperbaiki mereka. Jadi kata-kata dan perbuatan kita itu harus seimbang, adik-adik. Kata-kata dan perbuatan kita itu harus sejalan, harus cocok, gitu loh, Semia. Nah, Losa sudah bisa yang kita belajar hari ini? Bisa? Apa Losa coba kasih tahu adik-adik? Yang pertama, merdeka dari rasa takut. Artinya jangan hidup dalam ketakutan. Kenapa, Losa? Karena ada Tuhan. Iya. Terus yang kedua, merdeka dari rasa egois. Artinya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus mementingkan orang lain. Iya. Terus yang ketiga, kita sudah merdeka untuk berdoa. Artinya kita bebas berdoa di mana saja kita boleh berdoa, kapan saja kita boleh berdoa. Gitu ya, Losa? Iya, betul. Terus yang keempat, merdeka untuk beribadah. Artinya kita tidak boleh malas untuk pergi ke gereja. Terutama kita harus selalu mengikuti ibadah online. Ya. Terus yang kelima ya, Losa? Ya, oh, yang kelima kita bebas untuk bersaksi. Yaitu bersaksi, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya. Itu, Losa. Ya, betul adik-adik semua. Apakah kalian sudah mengingatnya? Ingat ya, hari ini kita belajar tentang 5 kemerdekaan, 5 kebebasan kita. Semoga kalian semua ingat ya. Nah, adik-adik, kita harus melakukan ini. Kita harus rela melakukan semua ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang memerdekakan kita itu, adik-adik, dengan cara yang sangat luar biasa. Apa itu? Memberikan nyawa buat kita. Jadi bukan hal-hal yang kecil, adik-adik, tapi Yesus sudah melakukan hal yang besar, yang luar biasa, memberikan nyawa kepada kita supaya kita merdeka. Ya, sampai di sini firman Tuhan kita. Losa akan ajak kita berdoa dan Losemiyati akan pimpin kita di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memerdekakan kami dan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Berikan kami semangat untuk menyenangkan hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati kalian semua anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru semua, memberkati orang tua semuanya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Dan Mas Indah akan memberikan beberapa pertanyaan ya, hanya sedikit.